Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Sebelum Ibu menyampaikan materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama adalah memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras atau miras, narkoba dalam perspektif Islam. Yang kedua adalah membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, miras dan narkoba serta diposting di media sosial. Yang ketiga, meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar dan melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras dan narkoba. Yang keempat adalah pembiasaan sikap taat pada aturan, peduli sosial, tanggung jawab, dan cinta damai. Sebagai pendahuluan, kita harus tahu dulu pelajar Islam yang dicari itu seperti apa. Prestasi itu tidak hanya berupa capaian yang memiliki level dunia, nasional, provinsi, atau kabupaten kota, tapi hidup dengan benar berlandaskan ajaran Islam bagi diri dan lingkungan terkecil termasuk di sekolah juga merupakan prestasi yang membanggakan. Buat apa berprestasi besar sementara sholat tidak dilaksanakan, tampan bukan main, bahkan menjadi rebutan para gadis tetapi tidak mampu membaca Al-Quran dengan benar. Pengertian dari perkelahian pelajar adalah suatu bentuk tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar lain yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Seperti era sekarang ini, banyak sekali para pelajar rawan sekali untuk melakukan perkelahian antar pelajar. Penyebab adanya perkelahian pelajar. 1. Rational choice, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu, motivasi, pilihan, dan kemauannya sendiri. Di Indonesia, banyak yang menyetujui pendapat ini. Misalnya, anak nakal ditaruh di pesantren agar imannya mantap, sehingga tidak nakal lagi. Yang kedua, social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan, berkurangnya atau hilangnya pranata budaya yang selama ini menopang harmoni sosial. 3. Strife, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. Misalnya kemiskinan di satu sisi, sementara di pihak lain orang kaya yang sering mempertontonkan kekayaannya. 4. Differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan, pelajar yang terbiasa bergaul dengan pelajar yang tukang tawuran, anak yang malas belajar, suka mencuri, bolos belajar, maka semua itu menjadi berkat bagi pelajar yang awalnya baik-baik saja. Kelima, labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa dicap sebagai pelajar yang nakal. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam melabeli seseorang. Lalu bagaimana cara mencegah perilaku menyimpang? 1. Beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya, sehingga optimal menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang dituju, serta wujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman, dan tentram. 2. Wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis. 3. Setiap anak itu unik. Jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak meski dengan saudaranya sendiri. Justru itu menjadi pemicu iri hati. 4. Pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan di sekolah memiliki pengaruh yang besar. Bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. 5. Pentingnya membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas pelajar atau anak, baik di lingkup sekolah, misalnya OSIS, dengan segala subunitnya,
maupun di lingkungan tempat tinggal sang pelajar. Ada sebuah kisah seorang ahli ibadah namanya Barsisu. Ibadah 70 tahun digoda iblis. Iblis menyamar menjadi tamu, lalu ikut ibadah bersama Barsisu selama 40 hari. Iblis ikut lagi selama 80 hari. Barsisu merasa tersaingi dalam ibadah. Mulailah iblis menggoda Barsisu. Barsisu tergoda untuk belajar kepada si iblis penyamar itu. Si iblis mengatakan bahwa ia bisa ibadah maksimal karena dulu seorang pemabuk. Maka kamu harus jadi pemabuk dulu untuk menjadi maksimal dalam ibadah. Akhirnya Barsisu jatuh dalam kemaksiatan dan kesesatan. Selanjutnya, menghindari minuman keras. Khamr adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang atau segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Jenis-jenis obat psikotropika dan narkotika, meski tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan, sebab dampak negatifnya sangat buruk sekali, baik dilihat dari sisi akal pikiran, kesehatan, harta benda, maupun kepribadian bagi semua. Dalil larangan miras. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul 'adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta bermaksud menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran Surat Al-Maidah ayat 90-91. Lalu, bagaimanakah sikap kita terhadap khamr? 1. Tidak coba-coba memakai atau meminum khamr atau miras karena bahaya dan madaratnya sangat besar, baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Khamr, judi, berkorban, atau mempersembahkan sesuatu untuk berhala dan mengundi nasib, semua itu adalah rijis, yaitu sikap dan perbuatan yang amat sangat tercela, buruk, keji, jijik, kotor, bahkan bisa bermakna najis. 3. Bagi pihak yang berperan dalam pembinaan umat, pentingnya melakukan pentahapan dari mulai yang ringan, sedang, dan berat. 4. Mengedepankan pola hidup hidup bersih lahir batin, menjauhi sikap dan perilaku yang menjadikan kehidupan rugi secara cepat dan drastis, tetap menjaga akalnya, agama, dan sehat. Bahaya narkoba. Narkoba berasal dari narkotika, psikotropika, bahan-bahan adiktif seperti alkohol, rokok, kopi, dan lain-lain. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif
psikoaktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologis serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit untuk dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan fisik dan mental. 1. Fisik. Gejala fisik seperti penurunan berat badan, kelemahan otot, kebutaan, dan impotensi sangat mungkin terjadi apabila penggunaan narkoba dibiarkan terus berlanjut. Infeksi dan kerusakan organ internal juga biasa menjadi dampak dari penyalahgunaan narkoba. 2. Mental. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian. Selain itu, pemikiran yang tidak rasional dan perilaku kekerasan juga akan muncul. 3. The Gateway Theory. Banyak ahli meyakini bahwa narkoba juga merupakan pintu gerbang untuk penggunaan obat-obat terlarang yang lebih berbahaya karena dampaknya yang makin besar terhadap kesehatan manusia. Adapun pencegahannya adalah mencintai dan mensyukuri hidup yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalin komunikasi yang sehat dengan anggota keluarga, menggunakan waktu luang dengan hal yang positif, temu, kenali, dan kembangkan daya, minat, dan bakat serta hobi kalian. Tidak bergaul dengan teman yang dulunya adalah pengguna narkoba. Ciptakan lingkungan keluarga dan sekolah yang sehat, harmonis, peduli, terbuka, penuh perhatian, dan tanggung jawab serta kasih sayang. Menjauhi lingkungan yang rawan penggunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Adapun pengobatannya adalah mengikuti program rehabilitasi, berbanyak terapi kognitif dan perilaku, menjauhi pemikiran dan meremehkan bahayanya narkoba, berhenti bergaul dengan lingkungan yang mempromosikan narkoba. Quote of the day. Narkoba tidak hanya merugikan tubuh, tetapi juga keluarga dan lingkungan sekitar. Jangan meremehkan bahaya narkoba, bantu orang yang terkena dan terancam oleh penggunaannya. Karena lingkungan itu sangat berpengaruh, maka kita harus berada di lingkungan yang positif. Itulah video pembelajaran pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.